Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang indah dan mulia, karena kami manusia berdosa dan hina boleh menyembah Engkau, boleh merasa bersama-sama dengan Allah Pencipta semesta alam, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu. Hanya oleh karena melalui penebus dosa kami, Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau melalui firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan memimpin kami ke dalam kebenaran firman dan kehadiran Tuhan Yesus yang mulia. Jauhkan segala gangguan. Tolong hamba yang kecil dan terbatas ini boleh menyalurkan apa yang Tuhan janji, inginkan, dan memberikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil berdiri kita baca bersama. Silakan duduk kembali. Kita baca teks khotbah hari ini terdapat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai 12. Kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 dan 12 berbunyi demikian. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dalam tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Selamat hari Minggu dan beribadah dalam kasih Tuhan Yesus. Sebelum masuk ke firman Tuhan, hari ini ada sukacita istimewa. Kita dihadiri oleh satu keluarga alumni dan majelis K3 Tokyo. Dan beliau kemarin ikut pernikahan dan hari ini boleh bersama-sama Bapak Samu Tobin dan Ibu Mira dan ada Semi, nanti sorry, Bapak Samu Tobin dan Ibu Mira dulu di sini melayani waktu beliau bertugas sebagai petanggung jawab imigrasi di KBRI di sini. Dan setelah kembali ke Indonesia, luar biasa pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Akhirnya jadi sampai Irijen Departemen Kehakiman dan Asas Manusia. Dan akhirnya jadi sampai penasihat Menteri Kehakiman. Bukan banyak berjasa dalam pekerjaan pemerintahan, tapi beliau sungguh berjuang untuk pelayanan misi sedunia. Jadi beliau mengatur kami bisa melayani di STT Tomohon di Manado untuk seminar misi sedunia. Dan di STT Nomensen, Desian Pemantan Siantar, bersama-sama dengan menteri. Saya pertama kali di Indonesia, walaupun lama, mengikuti atau diikuti menteri. Sama-sama dengan Pak Tobi, sangat mulia, sungguh indah. Dan sekarang beliau sudah jadi pendeta di jemaat interdenominasi di daerah Bekasi.
karena sudah sempat berkuliah dari STT IPP di Batu Maram. Dan syukurnya sekarang bukan beliau saja jadi hamba Tuhan, anaknya itu Semi dulu kan panggil, hai adik Semi, sekarang harus panggil pendeta Semi. Mungkin nanti sore ikut sama-sama kah? Kemarin ikut. Dan ada satu anak perempuan Nona juga ada ikut sama-sama. Kita pun sungguh bersyukur. Ini salah satu contoh pekerjaannya sungguh diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya diberkati, sungguh-sungguh berjasa untuk pelayanan Tuhan. Hari ini di Jepang hari raya, hari istirahat, namanya Kinro Kansha no Hi. Hari raya ucapan syukur atas pekerjaan. Jadi jatuhnya hari Minggu ini jadi besok libur. Karena penggantian dari hari ini, Kinro Kansha no Hi. Hari raya ini sebenarnya di Jepang berasal dari hari raya ucapan syukur atas panen. Sebelum Perang Dunia yang kedua, ada upacara khusus di tempat kaisar di belakang ini. Kaisar membawa beras baru ke dewa. Satu malam bersama-sama, jadi dia jadi dewa. Ini asal usul hari raya ucapan panen di Jepang. Tapi setelah Perang Dunia yang kedua sudah tidak ada lagi agama Shinto dan kekaisaran yang berkuasa. Maka diganti dengan hari raya Kinro Kansha no Hi. Jadi ucapan syukurnya ini bukan kepada dewa, kepada Tuhan. Agak lucu. Kinro Kansha. Jadi ucapan syukur kepada siapa? Kepada pekerjaan. Kinro, pekerjaan. Kansha, ucapan syukur. Maka di dalam undang-undang baru dicantum demikian. Hari raya Kinro Kansha no Hi itu apa? Itu hari ini hari yang menghormati pekerjaan, merayakan panen, dan rakyat saling bersyukur. Jadi agak lucu ya, menghormati dan mengingat pekerjaan dan saling ucapan. Maka bagi kita orang Kristen sebenarnya tidak ada begitu arti dekat. Hanya di dalam Alkitab sendiri ada asal usul syukuran panen. Seperti dalam Keluaran pasal 23 ayat 16 dikatakan demikian. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yaitu menuai buah banggaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Dan sama Keluaran pasal 34 ayat 22 mengatakan demikian. Hari raya 7 minggu, yaitu hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Jadi asal usul hari ucapan panen dalam Alkitab adalah mengingat berkat Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan yang memberi segalanya. Dan hari ucapan syukur panen itu sekarang jadi internasional, itu asalnya dari Amerika Serikat. Dikenal sebagai Thanksgiving Day. Itu sudah lama, tahun 1620, Puritan,
orang Protestan di Inggris ditikang oleh pemimpin agama aliran Anglikan. Mereka pindah ke Amerika Serikat. Larilah dengan kapal Mayflower 102 orang. Dan tiba di Amerika Serikat, tidak ada apa-apa. Harus berkemah di padang gurun. Akhirnya dengan 1 tahun setengah orang mati. Disitulah mereka ditolong oleh orang asli Amerika, ya disebut Indian. Bagaimana membaca menanam 1 tahun kemudian mereka dapat hasil buah dari tanah sendiri, maka mereka membuat ibadah khusus untuk ucapan syukur kepada Tuhan karena panen. Inilah hari Kamis ke-4 November. Maka kemudian waktu Presiden Lincoln menentukan tanggal ini sebagai Thanksgiving Day. Ini sampai sekarang jadi Thanksgiving Day internasional. Maka baik gereja di Jepang juga, gereja di Indonesia juga ada ya, bahwa hasil panen beras atau buah sayur bawa ke gereja dan ucapan syukur. Maka kita mengingat firman Tuhan seperti Yakobus pasal 1 ayat 17 mengatakan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Segala pekerjaan hasil bumi tanpa terang tidak ada. Tanpa terang tidak ada. Itulah Allah pencipta semesta alamlah sumber terang. Sumber segala hasil pekerjaan. Dengan demikian firman Tuhan katakan, maka kita juga diingati dan merasa senang merayakan hari ucapan syukur panen ini. Dan untuk panen adanya pekerjaan. Maka hari ini kita ingin bersama-sama merenungkan dari firman Tuhan tentang arti pekerjaan dan berkatnya. Asal-usul pekerjaan adalah dari semula penciptaan seisi dunia dari Allah. Seperti Kejadian pasal 2 ayat 15 mengatakan demikian. Waktu Tuhan selesaikan menciptakan segalanya, Tuhan katakan demikian. Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 5. Tuhan ada mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan suruh kepada Adam, manusia semula, apa? Untuk mengusahakan, memelihara tanah, tempat yang disediakan oleh Allah. Maka pekerjaan adalah asal-usulnya dari Allah. Maka pekerjaan ada arti yang indah, diberi oleh Allah, untuk Allah. Tetapi ini sebelum dosa masuk ke dunia. Setelah dosa masuk ke dunia, pekerjaan jadi berat, berduri. Firman Tuhan menjelaskan hal itu, Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19.
Demikian. Kejadian pasal 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Semarak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Pekerjaan yang diberi oleh Allah kepada manusia yang begitu berarti dan mulia, jadi terkutuk karena dosa. Tanah terkutuk dan dengan bersusah payah harus mencari rezekinya. Dan semak duri dan rumput duri dihasilkan. Inilah pekerjaan yang diserahkan oleh Allah, jadi berduri terkutuk, maka harus kerja dengan susah payah, dengan keringat perlu. Inilah penjelasan firman Tuhan tentang pekerjaan. Maka kita melalui banyak tantangan, kesulitan pekerjaan, disitulah kita memikir apa arti pekerjaan, tujuan pekerjaan itu apa. Sebagai pokok yang kedua hari ini, kita merenungkan arti atau tujuan pekerjaan itu apa. Melalui banyak susah payah. Pertama, memang melalui pekerjaan manusia bisa dapat rezeki. Artinya, arti secara jasmani melalui pekerjaan. Seperti Titus pasal 3 ayat 14 mengatakan demikian. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Firman Tuhan ajak kita bekerja baik untuk mendapat makanan, nafkah. Dan rupanya di jemaat Tesalonika ada orang Kristen namanya, tapi suka malas. Tidak kerja, suka bergantung orang lain. Rasul Paulus kirim surat Tesalonika. Itu pasal 4 ayat di situ kita melihat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10 dan 12. Itu jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Haruslah kerja dengan tangan sendiri, makanlah. Maka arti pekerjaan bagi kita yang pertama adalah mencari nafkah, baik untuk sendiri dan untuk keluarga. Kalau untuk keluarga, ada sedikit beda di antara budaya Indonesia dan budaya Jepang. Kalau di Jepang, budayanya sekarang sudah bersifat mandiri, anak-anak mandiri sendiri, orang tua mandiri.
disebut kakak. Keluarga jadi seperti atom-atom. Masing-masing mandiri. Tapi budaya Indonesia soal tanggung keluarga, saya kira itu lebih manis. Maka waktu saudara-saudara menikah, orang Jepang dengan orang Indonesia, saya buat counseling minggu yang lalu juga di Gunma. Itu Okazaki-san dengan saudari Rizka sebentar lagi menikah. Saya sekaligus membaptis Okazaki-san dan mengadakan counseling pranikah. Saya suka menjelaskan perbedaan budaya Indonesia dan Jepang. Satu yang nyata, kalau di Jepang tidak begitu peduli kebutuhan orang tua atau saudara keluarga. Tapi kalau di Indonesia masih tetap kuat ikatan. Maka biasanya laki-laki orang Jepang menikah dengan wanita Indonesia, nanti merasa kurang enak. Kok mengapa kok istriku sering kirim uang ke Indonesia? Ada pernikahan ini ada adik masuk universitas, ada sakit kirim uang. Di Jepang jarang ada. Tapi perlu itu pengertiannya. Menurut hemat saya, budaya Indonesia soal tanggung keluarga lebih indah, lebih senang. Ada satu contoh, waktu kami masih di Indonesia, kakak saya perempuan dan iparnya datang. Jadi kami bawa ke Bali, pergi ke tempat indah-indah. Waktu pulang, saya tanya kepada kakak saya, itu kakak guru, apa yang paling berkesan di Indonesia? Kakak saya bilang, ya saya sangat terkesan. Sopir ini taksi sewakan satu hari. Dia katakan, dia kerja sopir untuk tanggung 5 hari. Supaya mereka bersekolah. Wah, katanya kakak saya paling senang dan terkesan hari itu. Kalau di Indonesia, itu biasa. Itulah tanggung jawab untuk keluarga. Mengherankan orang Jepang. Mengagungkan orang Jepang. Apalagi mengagungkan, menyenangkan hati Tuhan. Karena tanggung jawab keluarga begitu penting dan berarti. Inilah pekerjaan kita. Walaupun kadang-kadang bantu orang tua, saya dengar dari jemaat, merasa duri juga. Katanya, saya kirim-kirim uang. Tapi mama saya itu sering minta-minta lagi. Ada duri. Tapi tetap kita ingat, kita kerja, berupaya. Tapi ada arti. Dengan itulah kita hidup sopan dan keluarga. Bisa sama-sama hidup baik. Dan ada arti yang kedua adalah arti sosial. Artinya arti pekerjaan secara masyarakat. Seperti Efesus pasal 4 ayat 28 mengatakan demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini nasihat kepada orang baru. Orang yang baru bertobat, hidup baru.
harus bekerja dengan tangannya dan membantu kebutuhan orang. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarga. Pekerjaan sendiri ada berarti itu membantu untuk kebutuhan orang yang lain. Atau secara masyarakat. Mungkin pekerjaan saya ada kaitan apa karena dari pagi sampai sore terus bikin roti. Tapi kalau bagaimana ya, tidak ada roti. Walaupun Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dengan hanya roti saja, melainkan dengan perkataan dari mulut Tuhan. Tapi itu secara rohani. Tapi secara jasmani, kalau tidak ada roti bagaimana? Kita mati. Jadi bekerja roti setiap hari bisa bosan. Tapi itulah sumber hidup manusia. Waktu saya melayani di Suzuka, yang suka bantu saya makan sana sini, saya tanya, Bapak kerja apa? Perusahaan bikin ondel-ondel mobil. Karena Suzuka itu sumber mobil Honda. Ada pabrik besar. Jadi ondel-ondel bikin apa, Pak? Ya, kami bikin itu kursi mobil. Oh, kursi mobil bagus. Ada yang satu lagi tanya, saya kerja sabang hari bikin kaca mobil. Hanya kaca. Sabang hari bikin kaca. Tapi bagaimana tanpa kursi dan tanpa kaca bisa mobil berjalan? Banyak jemaat kita juga kerja di bidang IT. Kalau tidak ada IT, dunia tidak bisa berjalan. Apalagi sekarang banyak saudara-saudari datang di Jepang untuk melayani orang tua, orang sakit sebagai perawat dan kaingo. Ini secara langsung melayani kebutuhan orang yang memerlukannya. Saya rasakan ini satu aturan Tuhan. Di Jepang ada gereja-gereja membangun rumah jompo sampai 80 lebih. Tapi staf pelayan-pelayan di rumah jompo tidak ada 10% pun orang Kristen. Namanya rumah jompo. Kristen. Tapi yang melayani bukan Kristen. Betapa sayangnya. Karena di rumah jompo atau rumah sakit umum atau pemerintah punya, tidak boleh ada kegiatan agama. Tidak bisa menginjili. Tapi kalau di rumah jompo Kristen, rumah sakit Kristen, sangat bebas. Dan ini kesempatan bisa melayani orang tua yang menghadapi yang kekal. Kekal gelap atau kekal terang. Maka pekerjaan sehari-hari mungkin betapa beratnya. Tetapi ada tujuannya. Walaupun rumah jompo atau rumah sakit umum tidak bisa secara resmi, tapi secara pribadi. Semua manusia kalau menghadapi maut, bahaya penyakit, memikir, aku kemana? Apakah aku siap? Manusia bagaimana? Ada pendirian, ada agama, kepercayaan, logikanya. Tapi semuanya menghadapi akhir. Ada satu contoh, minggu yang lalu ada pemakaman di gereja Bisai. Mama dari istri pendeta Katsu, menantu Katsu, ibu meninggal dengan umur 83, sama dengan umur saya. Tapi dia dan suaminya almarhum
jadi sampai pemimpin satu agama. Bukan agama tapi ya kayak agama namanya Lindi, etika. Ini satu ajaran atau agama yang cukup kuat mempengaruhi orang Jepang. Cocok dengan budaya orang Jepang. Karena agama ini Lindi, etika, ambil dari ajaran baik-baik dari macam-macam agama. Dan kesimpulannya, pokok ajarannya apa? Melakukan baik, perbuatan baik, itu banyak masuk ke surga. Ini kira-kira dengan agama yang ada di negara kita banyak. Perbuatan baik. Maka ini orang Lindi kadang-kadang apa pernah melihat pagi-pagi di dekat itu seperti Takadano Bapak juga ada. Itu bapak ibu yang tua-tua bersapu ambil sampah. Inilah kegiatan mereka. Berbuat baik untuk masyarakat. Supaya makin baiknya bisa ke surga. Ini dia pemimpinnya. Sampai wilayah. Tapi kena mungkin tahun yang lalu dia memanggil kazu, saya ingin belajar Alkitab lebih teliti. Setiap minggu anaknya istri kazu ke rumah. Mama dengan kakak adik perempuan belajar firman Tuhan. Waktu pemakaman minggu yang lalu ada dibacakan dalam khotbah pendeta kazu. Itu seperti kata waris itu ya dari ibu itu. Itu kesaksian waktu baptisan. Ibu ini katakan, saya sejak kecil diajar berbuat baik dan berusaha. Tapi mengalami kesakitan berat. Harus memikir. Akhirnya, kalau mati kemana? Di dalam hati saya tidak ada damai. Maka mencari kebenaran. Baru ada damai yang sejahtera. Damai dari Tuhan Yesus. Dosa dihapus. Ada jaminan hidup kekal. Maka saya percaya Tuhan Yesus ada damai sejahtera yang sungguh. Kesaksian ini dan khotbah ibadah pemakaman itu sangat menyentuh hati orang yang hadir. Kira-kira 20 keluarga, kebanyakan belum Kristen. Apalagi 20 lebih, ini anggota Lindi. Mereka sangat terkesan. Setelah selesai pemakaman, keluarga-keluarga datang ke pendeta kazu. Apakah waktu saya juga bisa dirayakan dengan cara Kristen? Kalau orang Jepang bilang begitu, sudah langkah pertama. Buka hati kepada Injil. Bapak saudara sekalian. Itulah orang Jepang biasanya enak-enak, tidak usah Tuhan, hidup tanpa Tuhan, itulah lebih penting. Ini pendirian, pegangan hidup, tidak ada jaminan. Jaminan damai sejahtera menghadapi maut. Hanya ada Injil Tuhan Yesus. Maka ditugaskan ke rumah jompo, rumah sakit. Ini satu kesempatan luar biasa. Pendeta-pendeta pun penginjil, misalnya tidak bisa masuk ke rumah jompo umum. Tidak bisa rumah sakit umum untuk menginjil. Tapi saudara-saudari antara diutus oleh Tuhan ke tempat sekarang sebagai saksi terang kepada hati yang gelap. Dan ada satu arti lagi, bekerja. Adalah apa? Itulah membentuk diri sendiri.
Artinya manusia melalui pekerjaan bertumbuh dalam hal yang baik dan diperlukan. Karena melalui pekerjaan dah kita terbentuk, belajar tentang kesabaran, ketekunan. Ini melalui kesulitan, jerih payah pekerjaan kita dilatih, dibentuk. Dan ada melalui pekerjaan itu kepandaian, teknik kita memang maju bertumbuh. Daya kreatif yang ada dikaruniakan oleh Tuhan itu dikembangkan melalui pekerjaan. Dan ketika ada arti secara kepribadian. Kepribadian manusia terbentuk melalui banyak tantangan dan kesulitan. Manusia menghadapi tantangan kesulitan justru melalui itulah kita belajar mengerti betapa sayangnya, kasihannya, beratnya bekerja. Orang lain juga bisa mengerti orang lain punya, maka bisa kerja sama baik secara pribadi untuk berkomunikasi dengan orang yang lain juga dikembangkan. Terakhir ada arti secara rohani. Melalui banyak tantangan, kesulitan pekerjaan perlu sakit karena duri. Tapi melalui itulah kita menyadari. Mungkin ada waktu pekerjaan baik-baik, tapi ada waktu susah. Ada duri. Bahkan dalam pekerjaan ada yang salah. Seperti itulah pekerjaan Perdana Menteri Jepang salah omong. Sekarang rame itu. Diserang oleh China ini. Salah omong. Itulah manusia. Sudah jadi Perdana Menteri wanita pertama di Jepang. Bagaimana suka cita dengan itu. Presiden Amerika loncat-loncat di kapal perang. Sekarang sudah susah. Mungkin bisa jadi dia nanti diturunkan. Kenapa? Salah omong. Salah omong. Tidak boleh seperti. Presiden Amerika yang agak aneh-aneh, yang berani bodoh pun tidak katakan itu. Soal China dan Taiwan. Masa sangat sensitif. Salah omong. Perdana Menteri pun salah omong satu kalimat. Bisa kacaukan dunia. Apalagi kita manusia banyak salah. Mendatangkan kesulitan, ketangisan pula. Ada gagal pula. Tapi justru orang dalam Tuhan melalui kesulitan pekerjaan itulah sungguh menyadari diri di hadapan Tuhan. Keterbatasan diri sendiri. Kemampuan yang begitu terbatas. Disitulah kesempatan sungguh merendahkan diri hadapan Tuhan. Mencari pertolongan Tuhan. Doanya, imannya diperdalamkan. Melalui jerih payah, baru keringat. Ada arti rohani. Rasul Paulus katakan, kena sakit berat, sampai 3 kali berdoa, tidak disembuhkan. Tapi dia sadar, di mana saya lemah, Tuhan bekerja kuat. Maka saya mau bangga, pun kelemahanku. Ada kelemahan, kesalahan pun, keterbatasan kita semua. Tapi disitulah kita sadari diri sendiri di hadapan Tuhan. Makin bergantung kepada Tuhan. Makin mendekati kepada Tuhan. Ada arti
di dalam bekerja. Dengan arti demikian, bagaimana kita bekerja? Menurut firman Tuhan, ada beberapa hal yang penting. Kita melihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetap baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Apa ya? Melakukan lebih bersungguh-sungguh itu apa? Supaya berkenan. Kamu kerja supaya berkenan kepada Allah. Bekerja. Tujuannya apa? Berkenan. Bukan tuan. Bukan pemilik. Bukan bos saja. Pentingnya berkenan kepada Allah. Maka kita ingat ajaran tuan dan hamba. Memang sekarang tidak ada namanya hamba. Pengerja dengan tuan dah. Hamba. Turutilah kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Tuhan dah tahu dan Tuhan membalas. Jadi, firman Tuhan aja kita bekerja. Bekerja sehari-hari pula. Itu kita berkenan kepada pasien, berkenan kepada atasan, berkenan untuk perusahaan, berkenan untuk syachou, tetapi tidak tentu selalu berkenan. Tujuan kita berkenan Tuhan. Ini dasarnya, ini pegangannya. Maka dalam ada tantang apapun, tetap saya kerja. Tujuan apa? Berkenan Tuhan. Dan kedua, kerja apapun, jenis apapun, anggaplah sebagai suatu kehormatan. Kita melihat ayat 4 tadi 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 kita melihat mari dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan pekerjaan dengan tangan seperti yang telah kami sangkang kepadamu. Kita bekerja itu dari Tuhan untuk berkenan Tuhan. Setiap bekerja itulah kehormatan, kebanggaan. Tidak usah memikir jenis apa. Firman Tuhan tidak memandang sama sekali pekerjaan apa yang lebih tinggi atau lebih berat, tidak ada. Tuhan memberi pekerjaan. Sekarang ada jadi kita memikir dari mana? Dari Tuhan. Untuk Tuhan. Di situlah ada rasa. Sekarang bekerja ini membuat untuk satu bol ada arti. Melalui itulah berkenan kepada Tuhan. Pentingnya bekerja dengan keyakinan dari Tuhan untuk Tuhan dengan sebagai hormat. Ada hormat, kebanggaan. Ini menyebabkan hasil di luar juga
Dulu pernah saya ambil contoh ya. Satu jenderal yang pertama kali mempersatukan Jepang, namanya Toyotomi Hideyoshi. Dia anak petani, kerja sebagai prajurit yang paling rendah. Kerja apa? Tuannya Oda Nobunaga keluar, dia siap itu pakai zori namanya, sandal. Waktu tuannya pergi, dia kudanya pembantu terendah. Tapi setiap waktu musim dingin, Hideyoshi sepatu tuang taruh dalamnya. Turun tidak ada heater. Jadi Nobunaga masukkan kakinya ke itu sandal, hangat. Jadi dia tanya, mengapanya hangat? Hideyoshi jawab, ya, saya ingin Bapak senang supaya kakinya tidak dingin, maka saya taruh di sini. Nobunaga pikir, nah ini luar biasa. Diangkat sebagai ajudan. Terus naik pangkat, diserahkan semua kekuatan kepada dia. Itu pertama dia mempersatukan sultan-sultan Jepang. Dari seorang petani, prajurit terbawa. Pekerjaannya begitu sederhana. Hanya siap sandal. Tapi pekerjaan itulah sungguh dinilai oleh tuannya tertinggi. Tapi kita tidak harapkan tuan tertinggi di dunia. Tuan yang tertinggi di seluruh dunia. Berkenan kepada Tuhan. Tuhan membalas. Maka firman Tuhan katakan, Amsal Sulaiman pasal 22-29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja, ia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang yang hina. Itulah orang yang kerja cakap. Sungguh-sungguh yang ada sekarang sederhana pula. Pentingnya itulah cakap dalam Tuhan. Sungguh apa disebut? Berdiri di hadapan raja-raja. Artinya bukan raja siapa. Orang yang tertinggi. Di hadapannya dia berdiri. Dihargai, dihormati. Maka firman Tuhan mengatakan demikian. Pekerjaan apapun ada di dunia kita melakukan, Tuhan tahu dan Tuhanlah mampu mengindahkan. Amsal Sulaiman, pengkhotbah pasal 3 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku tak telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk merelakan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan dah membuat segala sesuatu indah. Termasuk pekerjaan sekarang kita. Pada waktunya. Ada waktu. Sekarang rasanya pekerjaan saya kurang indah, kurang gaji. Ada yang kekurangan. Tapi Tuhan memberi indahkan.
bukan teorinya. Saya rasakan sambil menyiapkan firman Tuhan ini sungguh merasa bersyukur. Dulu waktu saya di Kalimantan pertama-tama di Sintang 8 tahun, ya ada baik menginjili kampung-kampung jadi Kristen, senang bersyukur. Tetapi kehidupan sehari-harinya tidak gampang. Cari beras dan lauk yang baik itu cari ke Pontianak. Dari Sintang ke Pontianak ada kira-kira dengan jalan darat 400 kilo. Tapi musim hujan tidak bisa lewat mobil. Harus dengan sungai, kapal. Jadi kami punya kapal. Saya ada SIM juragan. Sungai Kapuas. Saya tidak tahu kalau melayar di laut, tapi sungai tidak gampang. Karena ada kayu, batu. Jadi harus pandai. Kalau militer Sintang ke Pontianak 3 hari. Tapi kalau mudik 1 minggu. Apalagi kalau ada hujan deras, sungainya deras, wah bisa 8 hari sampai 9 hari. Jadi bagaimana Bapak pernah mengemudi kapal? Kapal kami 30 ton. Mula-mula saya senang. Belum pernah mengemudi kapal di Jepang. Tapi kelamaan bosan. Dari Pontianak belanja macam-macam. Wah, besok, lusa, hari kemarin. Melihatnya apa? Hutan. Sungai Kapuas warna bercoklat. Hanya lihat itu saja. Langit indah, pohon biru, hijau, sungai coklat. Hanya itu saya, 3. Bosan juga. Saya pikir ini saya jadi bodoh ini. Bagaimana 1 minggu kan enggak pikir. Pikirannya apa? Nanti makan siang apa? Kalau manusia sudah bosan gitu, pikirannya apa? Saya sungguh-sungguh merasa, bagaimana saya datang dari Jepang? Kerja apa sama? Lihat apa? Langit, pohon. Gaya sia-sia kerja. Tapi ada waktu. Kami pindah ke Pontianak. Diminta oleh IKKP jadi gembala. Karena mereka tahu kami melayani di pedalaman. Pindah ke Jakarta, banyak orang Kristen. Pendeta-pendeta, pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha Kristen. Mereka senang. Oh, ada pendeta orang Jepang. 10 tahun di Kalimantan. Itulah mulai dipanggil-panggil. Dikenali oleh banyak orang Kristen di Jakarta. Sampai sekarang. Karena apa? Karena melayani di Kalimantan. Seperti, ya rasa bodoh-bodoh. Ada waktunya. Ada Tuhan tahu. Tuhan melihat kita. Tuhan indahkan. Sambil mengingat firman Tuhan ini, dari besok kita kerja. Ingat firman Tuhan. Pekerjaan kita hari ini juga berbayar. Untuk apa? Karena apa? Tuhanlah memberi. Tuhan tahu. Dan kita berusaha sungguh-sungguh dengan sukacita, bergembira. Tuhan menyediakan masa depan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semua dengan firman Tuhan. Supaya pekerjaan sehari-hari, baik di luar maupun di rumah tangga. Ibu-ibu bekerja rumah tangga. Semua pekerjaan itu ada arti khusus. Itulah dari Tuhan. Maka kami berusaha setiap hari supaya berkenan kepada Tuhan. Tuhanlah
menyertai, memberkati. Baik sekarang dan masa depan. Terima kasih. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datangkanlah dari kalangan di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari dan ampunilah kami akan dosa kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari kerajaan. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.